Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar tanaman penangkal ilmu hitam, sihir dan santet. Meski kita sekarang hidup di zaman serba digital dan modern, diyakini masih ada sejumlah orang yang bersekutu dengan setan dan menggunakan sihir untuk tujuan tertentu. Apa sihir itu? Mungkin banyak orang awam yang belum tahu. Sihir berasal dari bahasa Arab Sahara yang artinya waktu antara gelap dan terang. Dari turunan kata itu, kita juga mengenal kata sahur yang artinya makan pada waktu hari masih gelap sampai menjelang fajar. Menurut bahasa etimologi, sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Ada beberapa macam sihir, termasuk cara kerja, metode, media yang digunakan. Semuanya berbeda-beda sesuai dengan maksud dan sasaran sihir tersebut. Banyak istilah yang digunakan oleh para penyihir untuk menyelakakan korbannya, antara lain sihir, sikir, pelet, dan gendam. Namun, yang termasuk sihir paling ganas atau sadis adalah tenung, santet, atau janges. Pada dasarnya, teluh, tenung, gendam, santet, serta guna-guna selalu dikonotasikan sama, yaitu ilmu hitam. Ia mempunyai kekuatan mencelakai atau membunuh. Hanya saja cara mempraktekkannya, media, sarana, serta pengaruhnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam prakteknya, dukun santet bisa menggunakan beberapa jenis bahan untuk disatukan sebagai media. Kemudian, pencampuran dari berbagai bahan tersebut dirapalkan sebuah mantra pemanggilan jin perewangan. Tahukah Anda, jika Allah sudah menciptakan beberapa jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, beragam kejahatan lainnya. Lalu, benarkah tanaman tersebut ampuh sebagai penangkal sihir karena ditakuti oleh jin dan setan? Yang pertama, buah kurma. Buah ini sangat ditakuti setan dan jin. Hal ini sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis Al-Bukhari nomor 5769 dan Muslim nomor 2047. Lalu, apakah yang membuat buah kurma aswad dapat mengobati ilmu sihir? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Imam Al-Khutubi tentang keistimewaan kurma ajwa itu, yaitu kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Yang kedua, daun bidara. Pernahkah Anda mendengar
tentang daun bidara atau widara dengan nama latin Ziziphus mauritiana. Adalah sejenis pohon kecil, penghasil buah yang tumbuh di daerah kering atau gurun. Bidara berasal dari kata sidra, yang artinya pohon bidara. Dalam hal ini, sidra atau bidara sangat berhubungan dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lalu, mengapa daun bidara termasuk makanan yang dapat mengobati ilmu sihir? Mengenai hal ini, Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 102 yang berkaitan fitnah syaitan terhadap Nabi Sulaiman, bahwa beliau menggunakan sihir bukan mukjizat, dan meriwayatkan bahwa yang paling bermanfaat untuk menghilangkan pengaruh sihir adalah dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Ayat itu dua surat pelindung, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, serta ayat kursi, karena ayat-ayat ini dapat mengusir setan. Lalu, bagaimana mengobati sihir dengan menggunakan daun bidara tersebut? Imam Al-Qurtubi dari Wahab mengatakan bahwa hendaknya diambil 7 helai daun bidara, ditumbuk halus, lalu dicampurkan air, kemudian dibacakan ayat kursi, lalu diminum kepada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan sisa airnya digunakan untuk mandi. Insya Allah akan hilang efek dari ilmu sihirnya. Dan diutamakan untuk membaca Al-Falaq, An-Nas, serta ayat kursi, karena ayat-ayat tersebut dapat mengusir setan. Yang ketiga, minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak yang keluar dari tanaman yang barokah. Sebagaimana Nabi bersabda, makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi, berlaulah dengannya dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa minyak zaitun dapat digunakan untuk mengolesi bagian tubuh yang dibutuhkan pada orang yang terkena sihir. Yang keempat, bambu kuning. Tanaman ini sangat tidak seperti bambu-bambu besar pada umumnya. Bambu ini memiliki batang pohon yang lebih kecil dan warnanya kuning. Biasanya digunakan untuk pagar pekarangan rumah. Bambu ini termasuk tanaman langka, namun berkat rahmat Allah, tanaman ini mampu menangkal dan mengusir setan dan santet. Bahkan, bambu kuning juga dipercaya mampu mencegah niat jahat seseorang yang hendak mencuri atau merampok. Yang kelima, mawar merah. Selain menjadi simbol cinta, bunga ini ternyata mampu menjadi salah satu tumbuhan yang mampu menangkal santet dan sihir. Mawar secara khusus dikaruniai Allah memiliki khasiat menangkap energi negatif yang dikirim ke rumah Anda. Energi ini kemudian akan disalurkan oleh tanaman menuju ke dalam tanah. Yang keenam, kaktus. Tanaman yang biasa tumbuh di wilayah gurun ini, selain sangat ramah lingkungan dan tak membutuhkan perawatan yang sangat rumit, kaktus juga memiliki kemampuan yang mirip dengan mawar. Tumbuhan berduri ini dapat menetralisir serangan santet dan menarik energi rezeki. Yang ketujuh, pinang merah. Pinang merah merupakan jenis palem hias yang memiliki kelopak berwarna merah atau kemerahan. Tumbuhan yang langka ini diyakini dapat meredam energi jahat yang ikut dikirim dalam santet. Bahkan,
Tak hanya di Jawa saja, beberapa wilayah lain di Indonesia, seperti di Sumatera, Riau, Bengkulu, memiliki keyakinan yang sama bahwa tanaman ini mampu menolak segala bentuk bala dan guna-guna yang ditujukan kepada penghuninya. Penanganannya, tanaman yang menjadi maskot Kota Jambi ini sebaiknya diletakkan di depan rumah. Yang kedelapan, kemuning Jawa. Kemuning merupakan tumbuhan tropis yang dapat mencapai tinggi 7 meter dan berbunga sepanjang tahun. Tanaman ini bunganya berwarna putih dan mirip seperti melati. Bunga kemuning Jawa umumnya digunakan sebagai bahan obat tradisional yang ampuh untuk mengatasi sakit gigi, bisul, rematik, dan sebagainya. Dalam hal ini, tanaman kemuning Jawa ini memiliki kekuatan alam yang dapat meredam pengaruh santet. Tumbuhan ini dapat bekerja dengan baik jika diletakkan di depan rumah atau teras. Yang kedelapan, tebu wulung. Tebu ini bukan tebu yang biasa ditemukan di ladang. Warnanya hitam kemerahan dan dikenal ampuh untuk mengobati beberapa jenis penyakit tertentu. Seperti halnya kemuning Jawa dan benang merah, tebu wulung boleh ditanam di mana saja untuk mengusir pengaruh gangguan jahat santet. Karena tuahnya, beberapa paranormal biasanya menggunakan tanaman ini sebagai media penyembuhan. Yang kesembilan, pohon serut. Pohon yang menjadi salah satu favorit penggemar bonsai ini dapat menghilangkan niat jahat yang mengancam penghuni rumah. Ditanam di bagian rumah manapun, khasiat pohon ini akan muncul. Daun kelor. Bagi kalangan spiritualis, daun ini sudah tidak asing di telinga mereka. Maklum, karena daun ini memang dipercaya memiliki daya energi sebagai penangkal energi magis. Daya energi positif khasiat daun kelor mampu melunturkan energi seseorang yang memakai susu. Oleh karena itu, seorang yang menggunakan pasang susu tidak dianjurkan untuk menyentuh daun ini. Selain itu, beberapa terapis paranormal juga menggunakan daun kelor untuk menyembuhkan pasien yang kerasukan. Untuk itulah tanaman ini zaman dahulu jadi tanaman yang menghiasi pekarangan. Tanaman sirih. Tanaman daun sirih juga dipercaya mampu untuk menangkal santet, terutama untuk daun sirih merah. Selain sebagai tanaman penangkal santet, daun ini juga dipercayai memiliki energi yang ditakuti oleh jin-jin jahat. Dengan menanam daun sirih merah di pekarangan Anda, maka rumah Anda akan aman dari gangguan jin jahat. Bunga kenanga. Tanaman bunga kenanga adalah tanaman bunga yang cukup populer ditanam di pekarangan rumah. Aroma bunga dari tanaman ini sangat semerbak, sehingga bisa menjadi pengharum alami lingkungan rumah. Selain bisa mengharumkan lingkungan rumah, beberapa spiritual menyebut jika tanaman kenanga juga merupakan tanaman penangkal santet yang efeknya luar biasa. Tanaman ini biasa mencegah energi negatif datang ke rumah. Bangle. Konon, bangle dapat mencegah dari gangguan jin dan makhluk astral yang tak kasat mata. Karena semua makhluk pasti ada kekurangannya. Karena di atas langit ada langit. Bambu buntet. Bambu ini tidak memiliki lubang. Bambu buntet ini adanya pada cabang bambu atau ranting bambu. Khasiat bambu ini adalah menolak pengaruh jahat dan segala sihir yang akan masuk ke dalam rumah, dan juga mengusir pengaruh jahat dari dalam rumah. Selain itu,
Bambu ini berkhasiat untuk menghalangi jin jahat yang masuk ke dalam rumah dan membentengi orang yang membawa bambu ini dari serangan jin jahat. Khasiat lain adalah bila untuk memukul lawan akan berakibat fatal. Bambu ini dapat membentengi rumah juga dari pencuri yang akan masuk ke dalam rumah. Pandan berduri. Daun pandan sering dijadikan campuran masakan karena aromanya yang sangat harum. Namun, berbeda dengan pandan berduri ini. Tanaman ini dipercaya dapat mengusir makhluk mistis dalam kepercayaan masyarakat Bali. Tebu ireng. Tanaman yang digunakan untuk bahan dasar gula ini ternyata dipercaya juga untuk sebagai penangkal ilmu hitam, jin, dan makhluk halus. Hal ini semua tergantung kita dalam menyikapinya dan tetap memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.